Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nako Espada. Pada video kali ini saya akan membahas soal pretest PPG Pedagogik. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya biar saya tambah semangat dalam membuat video-video pembelajaran. Semoga kita semua lulus PPG tahun 2022 ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke, pada soal pedagogik selanjutnya di sini ada nomor 31. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut yang A membaca intensif, kemudian yang B membaca langsung, yang C membaca deduktif, dan yang D membaca sekilas. Nah, di sini membacanya dengan sungguh-sungguh. Nah, maka jawaban yang tepat kalau yang sungguh-sungguh itu berarti secara terus-menerus ya, atau secara intensif. Oke, selanjutnya di nomor 32. Nah, etika Pancasila adalah yang A ketuhanan, yang B kemanusiaan dan keadilan, yang B keagamaan, sosial dan kerakyatan, yang C kebangsaan, yang D kedaerahan dan yang C kebangsaan, kedaerahan dan kebudayaan, kemudian yang D ketuhanan, kerakyatan dan kebangsaan. Maka di sini etika Pancasila itu merupakan ketuhanan ya, kemanusiaan dan keadilan. Oke, selanjutnya di nomor 33. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, kemudian yang B. Pendekatan pembelajaran, yang C. Strategi pembelajaran, dan yang D. Gaya pembelajaran. Nah, di sini supaya proses pembelajarannya berlangsung secara efektif ya, maka guru harus mengacu pada di sini ya, jawaban yang tepat adalah strategi. Bagaimana cara mengatur strategi pembelajaran? Oke. Selanjutnya di nomor 34. Manfaat penelitian tindakan kelas adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan yang ketiga, mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali, nah di sini kecuali ya. Kecuali berarti yang A meningkatkan proses belajar mengajar, berarti betul ya. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus juga betul. Mencakup proses refleksi juga betul ya. Maka jawaban yang kecuali adalah ini ya, menggunakan metode baru. Oke, selanjutnya nomor 35. Di nomor 35 ini, pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, dua penumpang yang masih muda belia tertawa tetapi tidak terdengar. Oke, kita warnai dulu ini. Tidak terdengar melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswi tunarungu.
Ya, tunarungu sedang asik berkomunikasi, akan tetapi yang dilakukan menggunakan akan tetapi komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari. Nah, jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Nah, dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi. Nah, bahasa apa yang mereka gunakan? Yang A verbal, yang B non verbal, kemudian yang C inverbal, dan yang D sistematik. Maka kalau menggunakan jari tangan ya atau isyarat itu ya, maka itu adalah non verbal ya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 36. Nah, di sini proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan. Saya langsung ke pertanyaannya aja. Di sini proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal disebut. Nah, di sini kan proses anak awal ya. Kalau awal berarti jawaban yang paling tepat di sini A pemerolehan bahasa, yang B pemerolehan isyarat, yang C pemecahan bahasa, dan yang D karakteristik. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah awal ya, berarti pemerolehan bahasa. Oke, maaf ya. Kita lanjut di nomor 37. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah. Nah, kalau yang A ini nggak ada ya, nggak ada huruf kapital. Yang B ininya juga kurang tepat. Kemudian yang D juga kota harusnya besar. Nah, kalau yang C berarti ini hanya ini ya D ya. Kemudian ini nama orang, ini jalan, ini lain. Nah, ini ya. Kalau ini memang kata sambung. Kalau kata sambung biasanya tidak menggunakan huruf kapital ya. Maka dari AP Maria ke jalan lain ke Roma ya. Maka jawabannya C. Ya, walaupun kalau misalkan yang ini yang B presiden, kalau J-nya besar kemudian B-nya besar. Nah, ini yang paling tepat gitu. Cuman di sini nama orang hurufnya kecil, maka jawabannya kurang tepat ya. Kemudian di nomor 38, bahasa Indonesia baku. Ya, bahasa Indonesia baku. Oke. Di sini penggunaan huruf miring. Nah, huruf miringnya berarti yang ini ya. Huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk A. menulis judul, B. menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Yang C. menuliskan kata nama-nama ilmiah. Yang D. menuliskan nama majalah. Nama majalah juga bukan, nama ilmiah juga bukan, judul juga bukan ya. Maka jawaban yang tepat adalah ini ya, menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Oke, selanjutnya nomor 39. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi. Nah, di sini ya kita harus tahu dulu
tujuannya untuk apa? Nah, di sini kan tujuannya adalah untuk berkomunikasi ya. Ini berkomunikasi. Hanya ada satu bahasa pokok yang digunakan. Nah, berarti fungsi dari sini yang A sebagai lambang kebangsaan, kebanggaan kebangsaan, yang B alat pemersatu bangsa, yang C alat perhubungan, dan yang D lambang identitas nasional. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini A, B, C atau D. Kira-kira yang mana? Nah, di sini kan tadi saya udah mewarnai bahwa tujuannya adalah untuk berkomunikasi ya, maka jawaban yang tepatnya adalah sebagai alat perhubungan ya, perhubungan atau untuk berkomunikasi. Ya, kalau untuk dari poin semuanya sebetulnya betul ya, cuman tujuan dan fungsinya untuk apa disesuaikan dengan pertanyaan. Kemudian nomor 40, untuk penunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa sebagai di sini juga sama ya. Fungsi dari bahasa Indonesia. Nah, cuman di sini untuk kegiatan pembelajaran. Nah, maka jawaban yang tepat di sini alat perhubungan tingkat nasional kurang tepat ya. Alat pengembangan kebudayaan iptek juga kurang tepat. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan juga kurang tepat. Nah, berarti jawabannya bahasa pengantar di lembaga pendidikan ya. Oke, ini disesuaikan ya dengan fungsinya. Nomor 41, model pembelajaran yang cocok untuk matematika. Nah, di sini udah jelas ya kalau untuk matematika. Ini yang paling cocok itu ada di poin A ya, metode inquiry learning. Oke. Nomor 42. Teman-teman, nah di sini ada percakapan ya, percakapan. Teman-teman pernah punya pengalaman seperti Fikri nggak? Nah, sewaktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya, dia menginjak batu sungai yang licin. Akibatnya dia terpeleset dan biur, jatuh ke sungai. Wah, asik ya bermain di sungai. Teman-teman tahu nggak mengapa batu di sungai halus dan licin, sedangkan batu-batu di darat banyak yang kasar? Begini penjelasannya, simak ya. Nah, dalam bacaan di atas menggunakan ragam bahasa. Nah, ini resmi juga kurang tepat ya. Baku juga ini nggak baku ya. Kemudian, tidak baku. Nah, otomatis ini ya, karena ya dari percakapannya itu ya tidak resmi, tidak baku, apalagi bahasa daerah ya. Oke, kita lanjut di nomor 43. Penggunaan tanda baca yang benar ya, yang A. Nah, oke di sini titik ya, titik berarti ini kurang tepat. Kemudian juga yang B ini. Kemudian yang C, ini koma, titik ini udah betul ya. Kalau yang ini, kalau yang D itu ada tanda tanya karena bukan pertanyaan, maka jawaban yang tepatnya adalah C ya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 44. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa, karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar.
D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Nah, di sini pertanyaannya menyimak ya, menyimak. Maka kalau kita lihat jawaban yang paling tepat di sini menyimak yang bagian B ya. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. Itu ya jawaban yang paling tepat. Bagi Bapak Ibu yang berbeda pendapat ya silakan untuk berkomentar ya, dan menurut Bapak Ibu jawabannya yang mana dan berikan alasannya. Nah, kemudian yang 45, dalam pembelajaran membaca permulaan ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali. Nah, yang A metode kupas rangkai suku kata. Ini betul ya. Kalau bukan kecuali ya. Kemudian ini metode kata lembaga. Kemudian ini kurang tepat kalau yang ini. Kemudian metode SAS itu adalah metode awal, ini juga betul. Kemudian metode cerita juga betul. Maka kalau pertanyaannya kecuali, jawabannya adalah B ya, metode kata lembaga. Oke, selanjutnya di nomor 46. Oke. Di nomor 46 ini ada studi kasus ya. Nah, oke, kita baca ke pertanyaannya aja dulu. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan. Oke, mula-mula diberikan kalimat, kemudian kalimat diuraikan atas kata-kata, kemudian kata-kata diceraikan atas suku-suku katanya, dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu disintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata-kata dan menjadi kalimat. Oke, metode itu berarti sebetulnya udah bisa ketahuan ya. Untuk nomor 46 ini jawabannya adalah B ya. Oke. Nah, kenapa B ya? Karena di sini dirangkai menjadi suku kata, kemudian dari suku kata menjadi sebuah kalimat ya. Oke, selanjutnya nomor 47. Nah, di sini ada metode eja, kemudian metode kata lembaga, ini ejaan ya maksudnya, kemudian metode SAS dan metode global. Nah, mungkin di sini apa sih itu metode SAS? Nah, metode SAS itu merupakan metode awal atau permulaan yang diberikan pada SD kelas 1 ya. Nah, biasanya metode SAS ini diawali dengan ini menulis permulaan ya, kemudian juga merangkai huruf, kemudian merangkai suku kata dan menyusun ya. Maka kalau ini jelas jawabannya adalah metode SAS. Selanjutnya di nomor 48, merangkai berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi kecuali, kecuali ya. Kecuali kalau kelas tinggi berarti ya di sini yang dimintanya kelas yang paling ringan, paling simple. Nah, berarti kalau paling simple yaitu pendek ya, ini ya, menulis pantun. Nomor 49, aduh ini mengganggu sekali ya. Nomor 49. Oke.
Kegiatan mementaskan lakon atau cerita. Biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario. Nah, di sini langsung aja. Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis. Nah, sini ada skenario, ada lakon, ya. Kemudian juga ada ceritanya. Ya, otomatis kalau dibuat skenarionya, kemudian dipraktekkan, ya berarti ini ya. Dramatisasi ya. Dan nomor terakhir yaitu nomor 50 ya. Nomor 50 ini di sini urutan kalimat ya. Warna batunya merah menyala bila terkena sinar matahari. Kemudian ayah memiliki batu akik. Kemudian batu akik ini sungguh ajaib. Tidak salah jika ayah sangat menyukainya. Maka kalimat pertama yang paling tepat di sini adalah nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, berarti yang ini kita abaikan, yang ini kita abaikan. Yang ini kita abaikan, yang ini kita abaikan. Berarti di antara C dan D. Oke, untuk yang C ke-1, kalau ke-1 itu berarti warna batunya merah menyala seperti api bila terkena sinar matahari, akan menyilaukan mata. Kemudian batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Dan tidak salah, oke, tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akik ini. Nah, sebenarnya kalimat terakhirnya udah ketahuan ya, kalimat terakhirnya itu adalah nomor 4. Nah, berarti kalau yang terakhir nomor 4 awalnya adalah nomor 2, maka jawabannya adalah C ya. Sekian pembahasan di video kali ini, sampai ketemu lagi di pembahasan video berikutnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Dan mudah-mudahan kita semua lulus PPG tahun 2022 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.